benar-benar di titik jatuh kan. Pada waktu di titik jatuh, benar-benar nangis, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma berpikir, ya Allah, mungkinkah ini karena riba? Kenapa saya tuh menyepelekan bagaimana larangan Allah tentang riba? Tapi pada waktu itu ketika diri merasa pongah, diri merasa hebat, diri merasa bisa, akhirnya mengambillah satu riba yang memang Allah larang. Apa tujuan akhir yang sebenarnya dicari? Beraktivitas sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Apakah hanya sekedar materi? Ataukah sekedar membuat perut penuh terisi? Ataukah pamer kemewahan atas nama gengsi? Yang kita cari sesungguhnya hanyalah ketenangan hati. Namun sayangnya ketenangan hati tidak didapat dari melimpahnya materi. Hanyalah Allah semata yang mampu menanamkannya di dalam hati. Maka sudah selayaknya menjauhi segala hal yang tidak Allah sukai. Meskipun hawa nafsu dalam diri selalu mendorong untuk melakukannya lagi dan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Irma, saya owner Irsus Donat Kentang. Jadi saya mau berbagi cerita sedikit sama teman-teman, dengan harapan semoga cerita ini bisa bermanfaat, bisa juga menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman yang ada di luar sana. Jadi awal usaha pada waktu itu kan tahun 2010. Awalnya sih usaha gorengan biasa, tahu isi, tempe goreng, ya kayak pisang goreng kayak gitu. Pada waktu itu sih tahun 2010 itu kan kebetulan saya baru nikah nih sama masnya. Jadi ya cuma nyewa tempat biasa, habis itu tidur di situ, jualan di situ. Bener-bener kita tuh kerja dari pagi sampai malam, pagi sampai bangun tidur sampai mau tidur kembali. Tapi aduh, astagfirullahaladzim, luar biasa dari situ apa? Sampai nggak pernah kenal sholat. Sampai lebih kita bangun tidur itu yang kita ingetin apa? Aduh, ke pasar subuh. Bukannya, aduh bagaimana saya sholat. Astagfirullahaladzim, benar-benar pada waktu itu masih jauh dari Allah. Kemudian, tapi luar biasanya dan memang di situ istighfarnya apa? Usaha di situ berkembang ya kita kerja keras sampai malam, akhirnya kita gorengan. Pada waktu itu harga emas kalau nggak salah 350.000 ya segram. Kita sampai pada waktu itu omset gorengan sampai 4 juta satu hari. 4 juta sehari itu benar-benar kerja keras kita. Pada waktu itu kan usahanya kan gorengan itu sama donat. Donat pada waktu itu sehari kita cuman ngadun 3 kilo aja. Cuman 3 kilo geplek-geplek sendiri apa di situ. Akhirnya saya bilang yaudah kita berubah haluan, akhirnya ada punya tabungan sedikit, kita pindah nih dari Banjar Indah. Pada waktu itu kan lokasinya kan di Ayani kilometer 4,5. Kita pindah ke Kayu Tangi ke perdagangan. Dari situ kita pindah ke perdagangan ini, memulai membangun Irsus Donat ini dengan fokus ke bakery-nya, ke donat kentangnya. Kenapa? Karena mungkin di situ lebih bisa lah, kita lebih bisa istirahat, nggak seperti gorengan. Itu benar-benar capeknya luar biasa. Mulai awal merintis, nggak semudah membalikan telapak tangan. Kenapa? Kita ngadon sampai tengah malam, sampai jam 2, jam 3. Ya Allah, bikin 10 box. Satu box tuh isinya sekitar 25 pieces. Hitung aja 8 box 10 box. Dijual satu hari, yang laku cuma 1 box doang. Sisanya kemana? Ya udah, relaan aja orang Banjar. Astagfirullah. Jadi masih terus kita kenalin, pindah lagi dari satu outlet, masih terus berusaha. Akhirnya pada waktu itu ada satu outlet yang pada waktu itu kayaknya modelnya bener-bener mepet. Kita waktu awal kita usaha itu nggak pernah kenal yang namanya riba. Kita bener-bener istilah kata kita puasa dalam tanda kutip. Puasa benar-benar tutup mata dengan lifestyle di luar, mau apa, mau jalan-jalan pun enggak, beli sesuatu pun enggak. Dari awal kita benar-benar manajemen uang dengan baik. Ada uang sedikit, kita tabung. Yaudah ini uang, bagaimana caranya agar kita kembangkan. Punya laba lagi, kita simpan. Bagaimana agar terus berkembang, terus dikembangkan. Jadi pada waktu awal pindah ke sini kan
Uangnya memang benar-benar terbatas, punya uang pada waktu itu cuma 5 juta. Bukalah satu outlet di daerah Cemara sana. Alhamdulillahnya pas dari situ tuh benar-benar deh, dengan banyak kegagalan yang Allah berikan sama kita, ternyata di balik semua itu ada kado terindah dari Allah. Kenapa? Di outlet itu, Masya Allah, pada waktu itu sampai satu bantal tepung, ya kira-kira 25 kilo lah, habis dalam waktu 1 hari. Dan di situ benar-benar, ya Allah, mukjizat banget. Astagfirullah, maaf bukan mukjizat, maksudnya satu kado benar-benar ya Allah. Tapi pada waktu itu ya jujur teman-teman, saya masih jauh dengan agama. Tahu memang yang namanya sholat apa, tapi masih jauh lah. Astagfirullahaladzim. Semoga teman-teman di sana jauh lebih baik daripada saya. Pada waktu itu sudah mulai booming, sehari yang asalnya kita ngadon cuma 4 kilo, pada waktu itu saking udah maju sampai 40 kilo satu harinya. Itu berkisar antara tahun 2012 sampai 2015. Jadi dalam waktu 3 tahun itu benar-benar perkembangan yang sangat cepat. Sampai kita punya laba minta maaf, itu sampai 100 juta 1 bulan. Jadi ngumpulin uang 50, 60, 70 juta tuh itu benar-benar mudah. Tapi dari situ akhirnya uangnya kita kembangin. Nah kemudian pada saat saya udah beli ruko ini kan kemarin kan belinya kan cash bertahap, kemudian akhirnya ngembangkan, beli lahan jeruk lagi, kita kembangkan usahanya ke sana. Kemudian dengan yang ada bakery ini pas kebetulan kita merencana mau buka rumah produksi di Handil Bakti cabang lagi kan, karena uangnya terbatas. Dan pada waktu itu kita ngerasa, waduh omset kita nih gede nih, laba sekian bulan, sekian lah dalam 1 bulan, kecil lah untuk cicilan sekian. Jadi kita pinjam itu ya sekitar totalnya 970 juta. Pinjam utang di bank itu astagfirullahaladzim, dari bunganya, dari cicilannya, bahkan kita tuh sampai, jadi gini, pada waktu sebelum riba kita kan bisa ngumpulin uang. Kita bisa ngumpulin uang buat beli semua operasional, peralatan kita tambahkan lagi, karena alhamdulillah puji syukur bakerynya kan tambah maju, segala peralatan kan ya ditahu ya teman-teman harganya berapa. Jadi kita bisa terus berkembang sampai akhirnya kena riba itu tadi. Disitulah Allahu Akbar, Allah sayang banget sama kita. Tandanya Allah sayang sama kita bukan seberapa banyak harta kita, tapi Allah tidak ingin kita masuk di dalam api neraka. Itulah tandanya sayang Allah sama kita. Jadi pada waktu kami masuk riba, di situ benar-benar usahanya jeblok. Astagfirullahaladzim. Jadi pada waktu 2016 di saat usaha kita yang sedang berkembang, itu akhirnya ada satu tawaran yang sebelumnya sih memang sudah banyak yang nawarin riba ya. Kebetulan kami nggak tertarik, tapi entah kenapa pada waktu itu ada seseorang yang memang datang terus dari satu bank, datang terus. Orang itu bilang kayak gini, Mbak katanya, zaman sekarang usaha itu nggak ada Mbak yang nggak pakai riba. Kalau nggak pakai riba itu apa? Nggak berkembang. Dibilangnya kayak gitu. Astagfirullah. Dan kemudian ternyata itu masuk ke dalam pikiran kami. Kami bilang sama suami, iya ya Mas. Kan orang-orang tahu nggak Mbak, sebagian besar orang tuh, mayoritas orang tuh yang punya pasti punya riba kayak gitu. Akhirnya kami 2016 mulai terjebak hutang riba itu tadi, ngambil rumah produksi dengan nominal yang luar biasa ya, alhamdulillah sekitar 970 juta. Pada waktu itu ya Allah, pertamanya sih lancar, bulan pertama, kedua, ketiga sampai 1 tahun it's fine, no problem, fine aja lah jalannya. Kemudian melewati setelah itu, ya Allah, nggak tahu kenapa ada aja musibah, ada aja masalah yang benar-benar tuh bikin kita jeblok. Nggak pernah sih menyangka bakal seperti itu. Jadi entahlah macam-macam yang orang selama ini kerja sama kita sangat loyal, akhirnya dia ya biasalah ya usaha seperti itu. Akhirnya benar-benar yang omsetnya itu turun 80%. Dan sisa 20% omset yang kami dapatkan sehari itu benar-benar nggak bisa bayar buat cicilan. Dari situ ya Allah cuma bisa nangis, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ya Allah apa maksud dari semua ini. Jadi pada waktu itu ya benar-benar di titik jatuh kan. Pada waktu di titik jatuh benar-benar nangis, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma berpikir ya Allah mungkinkah ini karena riba. Kenapa saya tuh menyepelekan
bagaimana larangan Allah tentang riba. Tapi pada waktu itu ketika diri merasa pongah, diri merasa hebat, diri merasa bisa, akhirnya mengambillah satu riba yang memang Allah larang.